Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk kita semua. Eh, Perkenalkan, nama saya Gilang Bagus Ramadan. Saya adalah laboran jurusan Informatika untuk Prodi TRPL. Untuk di semester ini, saya diminta untuk mengajar praktikum untuk kelas 2A pagi, 2B pagi, dan seperti tadi juga 2C malam. Nanti silakan kalian konfirmasi ya mengenai jadwal perkuliahannya. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan materi teori gitu ya, tapi lebih ke praktikal ya, mengenai perbedaan paradigma gitu, perubahan paradigma dan mulai dari prosedural hingga ke konsep baru, yaitu adalah OOP atau Object Oriented Programming, atau bahasa Indonesianya pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini sebenarnya di learning saya sudah memberikan ya semacam summary-nya gitu ya, bahwa uh, coding tradisional itu kita sebut sebagai prosedural gitu ya. Itu yang sudah kalian lakukan di semester 1 kemarin gitu ya. Programnya itu berisi urutan instruksi yang dieksekusi satu persatu gitu ya, mulai dari line pertama hingga baris terakhir. Sementara yang object oriented programming itu adalah nantinya berisi komponen objek yang saling berinteraksi gitu ya, serta data dan perilaku dibungkus menjadi satu kesatuan gitu ya. Kalau kita analogikan di sini adalah mobil atau komponen. Nah, itu kalau misalnya dari sisi teoretikalnya ya, bahwa intinya adalah kalau misalnya di prosedural gitu ya, kita harus membuat kode programnya itu mulai dari awal, dari line pertama hingga line terakhir gitu ya. Di sana mungkin akan terjadi pengulangan kode. Nanti mungkin sewaktu di codingan nanti akan saya contohkan gitu ya, bagaimana caranya. Analoginya adalah resep masakan. Misalnya seperti ini, kalian diberikan contoh resep masakan untuk membuat nasi goreng gitu ya. Izin di sini saya pakai yang dari Cookpad gitu ya. Nah, di sini kita sudah diberikan instruksinya. Instruksinya adalah bahwa kita harus melakukannya seperti ini. Bahan-bahannya seperti ini: 4 sendok makan minyak ayam, 200 gram nasi kemarin, bumbu dan lain-lain. Gitu. Cara membuatnya sudah diberitahu di sini, mulai dari baris tahap pertama hingga tahap terakhirnya. Seperti itu. Dan di sini inti yang mau saya bahas adalah ya, semuanya itu harus dilakukan secara berurutan gitu ya, dieksekusi satu per satu gitu. Kalian tidak boleh ke tahap nomor 5 sebelum melakukan tahap ke sebelumnya, tahap pertama hingga tahap ketiga atau tahap keempat gitu ya. Karena kalau misalnya kalian belum mengikuti tahap sebelumnya gitu ya, bagaimana kalian bisa menyajikan nasi gorengnya? Seperti itu ya. Nah, lalu kemudian kalau misalnya object oriented, nah itu bagaimana? Nah, object oriented programming itu nantinya pemrogramannya nantinya kita akan membuat berbagai macam kelas gitu ya. Kenapa kelas kok bukan objek? Iya, karena kelas itu adalah blueprintnya, objeknya adalah uh, blueprint yang sudah dijadikan atau direalisasikan. Seperti itu ya, perwujudan nyata dari suatu kelasnya. Seperti itu ya. Nah, lalu kemudian analoginya adalah mobil yang nantinya berisi komponen-komponen. Nah, kalau misalnya kita lihat komponen penggerak mobil misalnya, gitu ya, kita nggak perlu yang ribet-ribet banget gitu ya. Misalnya seperti ini. Aduh, sebentar, saya contohkan yang lain yang lebih gampang. Nah, misalnya seperti ini. Ini adalah komponen bodi mobil gitu ya. Kita anggap ini adalah bagian mobilnya gitu ya. Yang mana dia ada roof panel gitu ya, engine hood, sampai ke bawah ada deck lidnya gitu ya. Yang mana setiap komponen-komponen tadi itu memiliki line production-nya masing-masing gitu ya. Misalnya line production pertama itu akan memproduksi misalnya line production pertama misalnya akan memproduksi pintu mobil gitu ya. Line production kedua dia akan memproduksi kap mesin gitu ya, hingga mungkin line production terakhir akan memproduksi bumper. Nah, jadi intinya akan ada komponen-komponen yang akan terus berulang gitu ya, hingga nanti kemudian akan ada satu blueprintnya. Kira-kira bagaimana sih cara untuk mencetak panel pintu mobil gitu ya, bagaimana sih cara mencetak
atap mobil atau bumper mobil, kira-kira seperti itu. Sehingga nanti ya di sini kita dapat memiliki berapa banyak nih kira-kira, 1, 2, 3, 4 hingga ke ujung sana sepertinya 10, anggap 10 ya, 10 robot yang sama saling bahu membahu gitu ya, menyelesaikan suatu mobil seperti itu. Intinya adalah bahwa ketika kita sudah menggunakan konsep object oriented programming gitu ya, ada suatu template yang bisa kita gunakan secara berulang. Sementara kalau misalnya kita gunakan coding tradisional, yaitu secara prosedural gitu ya, akan ada kemungkinan untuk kode yang digunakan secara berulang gitu ya. Nah, elemen dasar dari objek dan kelas gitu ya, atau di dalam OOP, elemen dasarnya apa? Elemen dasarnya yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa nanti akan memiliki sesuatu yang disebut dengan kelas. Itu intinya adalah suatu cetak biru yang mendefinisikan suatu properti dan kemampuan dari suatu objek gitu ya. Nanti kita bahas gitu ya lebih detail gitu ya. Sementara yang objek adalah instans atau perwujudan nyata dari suatu kelas yang memiliki nilai atau data asli. Nah, sebagai contoh misalnya seperti ini, kita langsung masuk ke codingan. Nah, di sini saya menggunakan PHP CLI ya, Command Line Interface. Jadi kalau kita terbiasa mengakses PHP itu dari localhost, dari browser gitu ya. Nah, kali ini kita akses dari CLI-nya. Di sini saya menggunakan Laragon. Nanti di video berikutnya akan saya tunjukkan perbedaan Laragon dan juga XMPP gitu ya. Tapi untuk sekarang saya menggunakan Laragon. Nah, di sini saya sudah membuat 3 file. File pertama adalah rumus.php, file kedua rumus_function, dan yang ketiga adalah rumus_class. Oke, di sini saya perbesar dulu. Gitu ya. Saya zoom sebentar. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, jadi intinya saya ingin menghitung keliling serta luas. Nah, kemudian untuk bangun datar apa? Bangun datarnya adalah untuk bangun datar lingkaran, persegi, dan juga segitiga. Nah, oke, kita telusuri kode kita satu persatu ya, kode saya ya, satu persatu. Yang pertama adalah saya ingin menghitung luas dan keliling lingkaran yang memiliki jari-jari atau R-nya adalah 5. Gitu ya. Kemudian berikutnya ketujuh, sisinya jari-jarinya 7 berikut ya. Lalu kemudian berikutnya adalah untuk persegi gitu ya, sisinya 4, 6 gitu ya. Lalu kemudian untuk luas segitiganya, alasnya adalah 4, tingginya 3 gitu, dan berikutnya seterusnya. Nah, kemudian karena saya akan menghitung rumus dan luas lingkaran, maka di sini saya definisikan rumusnya. Rumusnya adalah V kali R pangkat 2 gitu ya, atau V kali R kali R gitu ya. Maka di sini saya definisikan pi-nya. Pi-nya adalah 3,14 gitu ya, karena R saya bukan kelipatan 7 gitu kan harusnya. Lalu kemudian dikali 5 gitu ya. Atau kalau kalian mau pangkat 2, monggo boleh dipangkatin 2 seperti ini gitu ya. Tapi seperti ini gitu ya. Tapi untuk mempermudah saya biar jelas R kali R. Lalu kalau keliling gimana? Nah, kalau keliling rumusnya kan 2πr gitu ya. Ini 2-nya gitu ya. Ini pi-nya 3,14, kemudian ini R-nya 5 gitu ya. Dan seterusnya saya definisikan untuk yang luas lingkaran 2 gitu ya. Kemudian ini untuk persegi. Kalau persegi kan S pangkat 2 ya untuk luas perseginya gitu ya. Kalau rumus keliling persegi itu kan kalau saya nggak salah 4S seperti itu. Kebetulan karena S kita 4 ya, jadi kelihatan kayak sama aja gitu ya. Kemudian ini untuk yang luas persegi yang persegi 2, sisinya adalah 6 gitu ya, 6 kali 6 gitu ya, 4 kali 6 gitu ya. Dan luas segitiga dia setengah A kali T, setengah 0,5 gitu ya. Atau kalau kalian mau definisikan 1/2 pun boleh juga, tidak masalah gitu ya, dikali alasnya 4, tingginya 3 gitu ya. Kalau kelilingnya gimana? Ya tinggal tambahin aja, 4 tambah 3 tambah 5. 5-nya didapat dari rumus Pitagoras ya, seperti biasa. Dan juga yang ini juga sama. Nah, di sini kalau kalian lihat, kita sudah menghitung luas bangun datar untuk luas dan keliling ya. Bangun datar untuk lingkaran,
persegi, dan juga segitiga. Total bangun datar yang saya hitung adalah ada lingkaran 1, lingkaran 2, persegi 1, gitu ya, persegi 2, segitiga 1, dan segitiga 2. Gitu ya. Totalnya kurang lebih ada 6. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita akses sebelum kita masuk ke pertanyaan. Cara ngaksesnya gimana? Kalian ketikkan perintah php, lalu kemudian rumus.php seperti ini. Lalu di enter, keluar juga hasilnya kan? Nah, ini yang kalian harapkan seperti ini. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, kalau misalnya saya minta kalian untuk mengubah kode ini untuk menghitung luas dan keliling lingkaran, gitu ya, serta persegi, serta segitiga sebanyak 100 kali, gitu ya. Atau apa yang perlu dilakukan, gitu ya. Atau mungkin saya minta kalian untuk mengubah yang awalnya pi-nya itu 3,14, saya ubah jadi 22/7, gitu ya. Gimana caranya? Gitu ya. Oke, untuk menjawab pertanyaannya, mungkin akan ada 3 solusi yang saya berikan. Gitu ya. Solusi pertama, kemungkinan kalian akan copy paste kode itu sebanyak 100 kali. Karena kan saya minta sebanyak 100 kali di sini. Ya udah. Kalau misalnya solusi pertama, solusi 1, kita kopas sebanyak 100 kali. Berarti ini dirimu copy. Kalian copy deh sebanyak 100 kali ke bawah. Paste terus sampai ke bawah. Saya nggak tahu apakah sudah 100 kali atau belum, gitu ya. Tapi coba kita tes. Nah, intinya banyak ya. Nah, nih banyak banget ya. Nah, masalahnya apakah cara seperti ini diperbolehkan? Jawabannya boleh-boleh aja, karena kan kalian yang coding. Tapi apakah ini termasuk best practice dalam pemrograman? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena lihat di sini, semua kodenya itu dilakukan secara berulang, gitu ya. Ini akan sangat menyulitkan bagi kalian ketika kalian ingin mengubah. Sebagai contoh, tadi saya bilang rumusnya berubah, gitu ya. Ketika kalian sudah memiliki banyak file yang mirip seperti ini dan perlu kalian ubah, ya akan sangat ribet untuk melakukan perubahannya. Oke, kalian bisa bilang seperti ini, kita control find aja pak, lalu kita replace. Boleh. Kalian ganti, tadi saya bilang ke 22/7, gitu ya. Kita ganti seperti ini, tuh ya, kita ganti. Udah. Nah, memang berganti, gitu ya. Tapi lihat berapa banyak perubahan yang kalian ganti di sini. Belum lagi kalau misalnya kalian sempat entah kenapa tidak sengaja ya mengganti ini menjadi 22/6 misalnya. Nah, pertanyaannya sekarang kalian mau ganti dari 22/7 balik ke 3,14. 3,14. Seperti ini. Kalian replace semua lagi. Lihat, ini tidak kembali. Kenapa? Karena kan tadi pencariannya 22/7. Kalian entah kenapa tidak sengaja mengganti ini menjadi 22/6. Gitu ya. Kalian sudah melihat ya bahwa di sini akan ada mulai suatu permasalahan. Gitu ya. Permasalahan pertama adalah pengulangan kode. Permasalahan kedua adalah sulit untuk memaintain kode apabila kalian kalian mengkopas kode yang sama secara berulang-ulang kali. Gitu ya. Maka solusi pertama tadi kita sudah coba dan ininya sepertinya kurang efektif. Kurang efektif dan efisien. Gitu ya. Memang menyelesaikan masalah kita, tapi tidak efektif dan tidak efisien. Oke, cara agar lebih efektif dan lebih efisien bagaimana? Caranya adalah kalian bisa membuat suatu function untuk menghitung luas dan keliling lingkaran serta persegi dan juga segitiga. Ayo kita telusuri file kedua, yaitu ada file rumus_function. Nah, di sini saya sudah mendefinisikan, gitu ya. Di sini ada function luas lingkaran. Kemudian parameter yang saya minta adalah parameter $r, gitu ya. Parameter r saya minta, gitu ya, karena mau ngitung luas dan juga keliling kan perlu berapa sih jari-jarinya, gitu ya. Kemudian ini saya berikan return di sini ya. Return value-nya adalah ya rumus luas lingkaran, yaitu adalah pi kali r kali r. Sementara kalau untuk kelilingnya 2pi r, seperti ini. Nah, lalu kemudian saya lakukan hal yang sama untuk luas persegi dan juga dan juga keliling persegi. Berikutnya luas segitiga dan juga keliling segitiga, gitu ya.
Nah, ini coba kita tata lebih rapi ya. Functionnya saya letakkan di atas, gitu ya. Kemudian yang luas, yang segitiga juga saya masukkan ke atas. Mohon maaf ya, notifikasinya agak berisik. Oke. Nah, sekarang kita coba lakukan hal yang sama berkaitan tadi. Bagaimana cara menghitung luas dan keliling lingkaran persegi dan segitiga sebanyak 100 kali. Sekarang kita tinggal kopas-kopas aja, gitu ya. Nah, di sini kita asumsikan untuk parameternya atau di sini jari-jarinya, gitu ya, sisinya dan juga alas dan tingginya itu sama, gitu ya. Jadi kita ibaratnya tinggal kopas aja seperti ini. Nah, dan seterusnya hingga 100, gitu ya. Intinya banyak. Lihat sekarang, iya memang kita memang melakukan kopas kode, gitu ya. Artinya kode kita berulang nih, gitu ya. Tapi ya, tapi yang kita ulang itu adalah functionnya, gitu ya. Selama nama functionnya tidak berubah, gitu ya, ya tidak masalah, gitu ya. Kalian copy sebanyak mau 1000 kali, 2000 kali tidak masalah. Selama nama functionnya tidak berubah dan serta parameternya juga, gitu ya. Dan kemudian kalau misalnya pun seandainya kalian ingin mengubah tadi sebagai contoh awalnya pi-nya dari 3,14 kita ubah ke 22/7, gitu ya. Kalian cukup mengubahnya pada functionnya aja. Ini functionnya, paste di sini aja, cukup seperti itu, gitu ya. Maka ya semua kode yang memanggil luas lingkaran serta keliling lingkaran ini yang functionnya, maka juga akan ikut berubah, gitu ya. Berbeda dengan yang cara sebelumnya, gitu ya. Oke, ini coba kita akses, kita clear dulu biar bersih, gitu ya. Ini saya zoom aja biar kelihatan juga di recording, gitu ya. Kita panggil php, kemudian kita panggil rumus underscore function.php. Ini kalian tinggal tekan tab aja, nanti dia bakalan auto complete, gitu ya. Ini kita tekan enter, ya kurang lebih hasilnya sama, gitu ya. Misalnya kita entah kenapa pingin troll misalnya, gitu ya. Kita nggak mau pakai 22/7 misalnya. Kita kali dengan angka kita ganti dengan angka 4 misalnya. Mohon maaf ya bagi yang paham matematika, ini pasti nggak boleh di pi-nya kita ganti 4 seperti ini. Harusnya kan 3,14 ya, tapi kita ganti 4. Kita coba lihat bagaimana dengan hasilnya. Lihat tadi berkoma ya, 78,571, gitu ya. Coba kita ganti ya, sekarang sudah angka bulat, gitu ya. Yang artinya apa ya, benar ya, bisa berubah. Artinya benar bisa berubah, semudah itu mengubah rumus yang digunakan berulang tadi. Yang kedua adalah pi yang saya gunakan salah, gitu ya, harusnya 3,14, gitu ya, atau 22/7. Nah, inti yang mau saya highlight adalah dengan menggunakan function, suatu rumus, ini kan rumus ya, kalau konteks nyatanya adalah suatu kode ya, yang kalian gunakan secara berulang-ulang kali, gitu ya. Entah pada line keberapa, pada file keberapa, gitu ya. Kalian bisa mendefinisikannya sebagai function, gitu ya. Lalu kemudian semua file, gitu ya, file apapun yang pakai, line keberapa pun yang pakai function tersebut, gitu ya, akan memiliki implementasi yang sama terhadap functionnya, gitu ya. Sebagai contoh tadi kita udah ngetes ya, tadi 3,14 kita ganti jadi 22/7, bahkan tadi sempat kita ganti jadi angka 4. Seperti itu enaknya, gitu ya, ketika kalian sudah menggunakan function, gitu ya. Bahkan kalau misalnya dalam konteks nyatanya ya, function ini dapat kalian pisahkan menjadi suatu file tertentu, gitu ya. Misalnya nama filenya adalah function.php seperti ini ya. Lalu kemudian kalian tinggal paste aja seperti ini, gitu ya. Lalu kemudian di rumus function kalian tinggal lakukan include seperti itu. Sama seperti saat kalian sudah mendefinisikan koneksi database, gitu ya. Mungkin kalian nama filenya adalah db.php, gitu ya. Lalu kemudian kalian panggil mysql connect, gitu ya. Lalu kemudian kalian panggil file db tadi di file yang membutuhkan koneksi ke dalam database. Sebagai contoh misalnya file index.php, gitu ya, yang mungkin mengambil data dari tabel
siswa misalnya, tabel student gitu. Nah, seperti ini caranya gitu ya. Lalu kemudian misalnya kalian punya file berikutnya yang perlu gitu ya, rumus dengan menggunakan function misalnya 2.php gitu ya. Kalian perlu rumus tadi gitu ya, atau function-functionnya tadi, kalian tinggal include function di sini. Include spasi, nama filenya adalah function.php. Maka ya semua function yang sudah kita definisikan di sini akan langsung tersedia di file rumus function 2.php. Lihat bedanya dengan yang pertama. Kita harus coding manual nih. Kita mengetikkan ulang kode kita, rumus kita tadi. Nah, kira-kira seperti itu ya konsep kenapa kita melahirkan suatu konsep disebut dengan object oriented gitu ya. Tapi ini masih setengah perjalanan gitu ya menuju ke kelas dan objeknya. Oke, nah seperti itu ya. Jadi intinya ketika kalian mempunyai suatu kode yang sifatnya berulang gitu ya, kalian dapat menjadikan ia sebagai function untuk kemudian nanti tinggal dipanggil saja functionnya gitu ya, di file yang membutuhkan gitu ya, di line keberapa yang dia perlu function tersebut. Nah, kemudian kenapa kok ada istilah kelas dan objek? Nah, sekarang kita kembangkan lagi konsep dari functionnya tadi. Jadi, konsep dari function tadi adalah untuk menghindari pengulangan kode gitu ya, untuk menghindari kita sebagai programmer untuk menulis kode yang sama secara berulang kali gitu ya. Kita definisikan ke dalam suatu function gitu ya, untuk kemudian nanti functionnya tinggal kita panggil kembali. Lalu kemudian kenapa kok ada kelas gitu ya. Nah, kelas bisa kalian simpulkan sebagai pengelompokan dari beberapa function yang memiliki suatu fungsi atau kegunaan yang sama gitu ya. Kalian lihat di sini di dalam kelas bangun datar terdapat fungsi untuk menghitung luas lingkaran, keliling lingkaran, luas persegi, keliling persegi, luas segitiga, dan keliling segitiga gitu ya. Nah, lingkaran, persegi, dan segitiga, kalau misalnya kita kelompokkan mereka gitu ya, kalau kita kelompokkan mereka itu disebut dengan bangun datar gitu ya. Oleh karena itu kita bisa definisikan kelas bangun datar di sini seperti itu ya. Lalu kemudian kita masukkan seluruh function yang sudah kita buat tadi ke dalam kelas bangun datar seperti itu. Lalu kemudian di dalam suatu kelas gitu ya, function gitu ya, itu sebutannya bukan function lagi tapi sebutannya adalah method gitu ya. Walaupun kalian sebutnya sebagai function juga benar gitu ya, tapi akan lebih tepat lagi kalau kalian sebut sebagai method gitu ya, untuk membedakan antara nih ya, function yang tidak kita letakkan di dalam kelas gitu ya ke dalam function yang kita letakkan ke dalam suatu kelas. Serta di dalam suatu kelas itu kita bisa memiliki sesuatu yang disebut dengan property gitu ya, atau ibaratnya adalah suatu variabel gitu ya, yang bisa kalian panggil di dalam metodenya. Seperti ini misalnya cara panggilnya. Kita gunakan keyword this. Seperti itu. Di sini kita definisikan pi-nya adalah 3,14 gitu ya. Nanti kalau kita mau ganti jadi 22/7, kita tinggal ganti di sini aja. Lihat saat di mode function tanpa kelas gitu ya, kita mengubah sebanyak 2 kali. Di sini kita ubah di luas lingkaran, di keliling lingkaran. Tapi ketika kita sudah masukkan dia ke dalam suatu kelas, lihat kita cuma cukup mengubahnya sebanyak 1 kali. Maka luas lingkaran dan serta keliling lingkaran, maka dia akan menggunakan nilai pi yang baru. Nah, kira-kira seperti itu idenya. Kenapa kok kita gunakan kelas? Walaupun nanti sebenarnya kita bisa menggunakan sudut pandang bahwa kelas itu adalah seperti manusia, seperti orang gitu ya. Lalu kemudian setiap orang atau individu ya, setiap individu dari manusianya itu memiliki sifat dan juga bisa melakukan suatu hal gitu ya. Nanti kita bahas nanti ya di minggu berikutnya gitu ya. Tapi intinya kalian bisa masukkan function-function yang memiliki fungsi yang serupa gitu ya ke dalam suatu kelas gitu ya, untuk nanti kalian bisa apa? Bisa buat objeknya gitu ya. Di sini ketika kalian ingin membuat suatu objek dari suatu kelas, maka kalian gunakan keyword new gitu ya, lalu sebut nama kelasnya apa. Ini dia bangun datar gitu ya. Kemudian kita masukkan dia ke dalam suatu variabel
Biasa ya, kalau kita buat variabel di PHP kan ada dolarnya gitu ya. Dolar bangun underscore datar. Nah, tapi karena kita menggunakan kelas gitu ya, kita sedang membuat objek dari suatu kelas gitu ya, maka variabel bangun datar ini namanya bukan variabel lagi. Dia sudah berubah nama menjadi suatu objek. Objek dari apa? Dari kelas bangun datar. Seperti ini. Gitu ya, lihat di sini bangun datar gitu ya objeknya. Kemudian di kode lain yang memerlukan untuk menghitung luas serta keliling lingkaran, kita tinggal panggil kelas objek bangun datarnya gitu ya. Kemudian kita panggil nama functionnya gitu ya. Di sini nama functionnya luas lingkaran, di sini keliling lingkaran gitu ya. Di sini luas lingkaran, di sini keliling lingkaran. Nah, supaya kalian nggak bingung gitu ya, kenapa kok ini bangun datar, ini bangun datar. Nah, sebenarnya namanya terserah kalian, nama objeknya terserah kalian. Misalnya di sini flat object gitu ya. Gitu ya, ya udah, ini kalian tinggal ganti flat object, ini juga flat object, ini juga flat object, flat object, flat object, flat object. Gitu ya, biar kalian nggak bingung untuk membedakan mana objek dan mana kelasnya. Gitu ya, bangun datar adalah kelasnya, flat object adalah nama objeknya. Gitu ya. Di sini lihat kalian tinggal panggil aja nama objeknya. Flat object tadi panggil luas lingkaran, keliling lingkaran, gitu ya, luas persegi, keliling persegi, gitu ya, luas segitiga, keliling segitiga. Kalaupun seandainya ada perubahan, misalnya di sini kalian nggak mau pakai 0,5, kalian mau pakainya 1/2, monggo, boleh ganti aja, gitu ya. Atau di sini pi-nya kita nggak mau pakai 3,14, kalian mau pakainya 22/7, monggo silakan, gitu ya, nggak masalah, gitu ya. Lalu kemudian kita coba running kembali ya. Nama filenya adalah rumus kelas, rumus underscore kelas. Seperti ini, di enter, lihat masih sama hasilnya, gitu ya. Misalnya di sini saya ganti menjadi sama ya seperti sebelumnya, misalnya kita ganti jadi 4, gitu ya. Misalnya di sini tuh lihat, gitu ya, harusnya ikut berubah ya, awalnya tadi 78 ini jadi 100 ya, ini salah, gitu ya, harusnya kan 3,14 atau 22/7. Nah, sama seperti function tadi, function.php yang tadi kita memindahkan ya. Awalnya kan functionnya ada di dalam file rumus underscore function, kita pindahkan dia ke dalam function.php, gitu ya, untuk kemudian nanti kita tinggal input aja di sini, gitu ya. Kalian juga bisa melakukan hal yang sama terhadap ke kelas, gitu ya. Misalnya di sini saya buat file baru, namanya adalah bangun datar.php seperti ini. Lalu kemudian di rumus underscore kelas ini kita cut, gitu ya. Lalu kemudian di sini kita buka php dan kita paste, gitu ya. Lalu kemudian di rumus underscore kelas gimana? Ya sama, kita tinggal include seperti ini, gitu ya. Lalu kemudian kita coba running kembali, harusnya masih sama. Lalu kemudian kalau kita tidak input gimana, gitu ya. Nanti kita tes juga ya yang untuk rumus underscore function. Kalau tidak kita input gimana? Ya, pasti akan mengalami error. Seperti itu. Jadi ya kita wajib input, gitu ya, karena kan kodenya sekarang sudah kita pindahkan di dalam kelas bangun datar, gitu ya. Kalau untuk rumus underscore function juga sama. Ini misalnya kita hapus, gitu ya. Ini kita clear dulu. Rumus underscore function seperti ini. Lihat, ini juga masih sama, ada error ya. Jadi kita harus include di sini. Kemudian ini kita running kembali dan sudah berhasil. Nah, kira-kira seperti itu ya penjelasan secara teknikal kenapa kok kita ada konsep object oriented ya. Mulai tadi konsep awalnya adalah konsep suatu kode yang sering kita gunakan, gitu ya. Lalu kemudian kode tersebut itu akan sangat sulit kita maintain kalau misalnya kita tidak masukkan dia ke dalam suatu function, gitu ya. Tadi sudah terbukti, gitu ya, bahwa
kita bisa kopas kodenya sebanyak berapapun yang kita inginkan gitu ya. Tapi saat terjadi suatu perubahan terhadap kodenya tadi gitu ya, sebagai contoh ada rumusnya yang berubah gitu ya, sebenarnya kita bisa tinggal Ctrl F gitu ya, tapi itu tidak efektif dan juga tidak efisien gitu ya. Sangat rawan terhadap kesalahan dan sangat rawan terhadap error gitu ya. Maka dari itu kita masukkan dia ke dalam suatu function. Ini dia functionnya, luas lingkaran, keliling lingkaran, luas persegi sampai keliling segi 3 gitu ya. Lalu kemudian di file yang membutuhkan function tersebut tadi kita include gitu ya. Atau kalau kalian tidak include ya, tidak mau di include ya udah functionnya tadi kalian tinggal paste di sini gitu ya. Tapi sebaiknya kita gunakan konsep include gitu ya, agar kita tidak menuliskan kode yang sama secara berulang, dan juga agar file lain yang perlu function tadi bisa pakai. Misalnya di rumus function 2 ini kebetulan kita belum tulis isinya gitu ya. Lalu kemudian berangkat dari function tadi gitu ya, maka kita bisa kembangkan lagi idenya menjadi suatu kelas gitu ya. Jadi suatu kelas itu adalah bisa kita simpulkan bahwa terdiri dari suatu function gitu ya, function yang memiliki tugas yang hampir sama gitu ya. Karena tadi kita menghitung untuk bangun datar lingkaran, persegi gitu ya, dan segitiga, ya mereka kan sama-sama bangun datar gitu ya. Kenapa kita tidak satukan dia ke dalam satu kelas yang sama, yaitu namanya adalah bangun datar gitu ya. Lalu kemudian di dalam suatu kelas kita itu dapat definisikan namanya adalah property gitu ya. Nama propertinya adalah $p di sini gitu ya. Tadi kita definisikan awalnya 3,14 gitu ya. Lalu kemudian untuk function yang perlu p tadi kita tinggal panggil gitu ya. Kita tinggal panggil p-nya atau property p-nya gitu ya di dalam function atau method ya di dalam suatu kelas. Tinggal panggil aja this p seperti itu. Lalu kemudian kalau terjadi perubahan ya tinggal ngubah di sini gitu ya, atau ngubah di sini gitu ya. Maka seluruh kode yang pakai kelas tersebut ya juga akan ikut berubah kayak gitu. Lalu kemudian saat kalian menggunakan suatu kelas gitu ya, maka kalian wajib buat objeknya, jangan menggunakan keyword new gitu ya. Ini dia flat object misalnya, ini ya kita panggil di bawah seperti itu. Lalu kemudian kenapa kok ada public? Nah itu nanti kita akan bahas di minggu berikutnya ya. Tapi seperti itu ya konsepnya gitu ya, secara technicality kenapa kita memiliki konsep object oriented gitu ya. Berangkat dari kode yang selalu berulang gitu ya, lalu kemudian kita masukkan dia ke dalam suatu function. Habis kita masukkan dia ke dalam suatu function, kita ingin istilahnya mengelompokkan ya, kita mau grouping function-function yang mirip, ya udah kita masukkan dia ke dalam suatu kelas. Ini dia kelasnya. Nah kira-kira seperti itu ya konsep dari paradigma baru gitu ya, yaitu adalah object oriented gitu ya. Makanya tadi saya jelaskan ya, analoginya adalah resep masakan gitu ya, dan juga analoginya adalah mobil serta komponen. Nah kira-kira seperti itu untuk video saya kali ini gitu ya. Saya harap kalian mengerti gitu ya. Nah untuk berikutnya ya mungkin kalian bisa explore mengenai konsep baru ini gitu ya di berbagai macam sumber yang tersedia di luar sana, di internet boleh, di buku boleh. Oke, kira-kira seperti itu video saya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk semuanya.